Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'. Tadi ada pesan, ada chat. Kenapa tidak terdengar suaranya? Saya rasa terdengar suaranya ya Bu ya. Mungkin di ininya sendiri mungkin. Di aplikasinya. Baik Bapak Ibu ya. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian rutin kita pada pagi hari ini ya. Mohon maaf ya kalau saya sekali off ya, boleh dikatakan nih dulu janjinya sekali seminggu tapi jadinya mungkin sekali 2 minggu, tapi insya Allah kita usahakan semaksimum mungkin. Adapun undangan yang kita bikin gitu ya, itu berbicara di topiknya itu berbicara tentang yang memahami kehidupan sesudah kematian atau memahami hari akhirat. Cuman saya minta maaf, mungkin tidak itu dulu ya. Sekarang ini kita berbicara tentang fase-fase menjelang kematian. Ya, kalau topik sebelumnya kita berbicara tentang memahami hakikat kematian, nah sekarang kita akan berbicara tentang fase-fase menjelang kematian. Kita buka kaji kita pagi ini dengan surat Al-Jumu'ah ya. Surat Al-Jumu'ah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Ya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya fa innahu mulaqikum. Maka dia pasti akan menemui kamu ya. Masya Allah ya. Kata Allah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaib wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah berfirman kematian yang kita lari daripadanya. Oh, Masya Allah. Jadi ini berarti memang ada keadaan gitu ya, atau kenyataannya atau faktanya bahwasanya manusia itu ingin lari dari kematian. Ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas ya fase-fase menjelang kematian ya. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena ini adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh manusia sebagai jawaban 3 pertanyaan besar ya yang menjadi permasalahan besar bagi manusia, dari mana manusia itu datang, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan pergi. Karena apa? Karena kalau tidak memahami ini, dan boleh kita katakan pada saat sekarang ini umat Islam sendiri gitu ya tidak paham ilmu tentang ini, ilmu tentang kematian. Ya, bahkan ketika mereka membaca Al-Quran itu sebagian bertanya itu, apa mungkin itu Allah ya orang sudah meninggal jadi debu gitu ya lalu kembali lagi dihidupkan ya. Dihidupkan kembali kan seperti itu ya. Dan itu sudah ada jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu gampang buat Allah ya membikin kita dari tidak ada menjadi ada aja bisa gitu. Apalagi ya menghidupkan kembali yang sudah ada. Nah, kalau pemahaman ini ya tidak kita punyai, maka itu akan mengalami kegelisahan bagi manusia ya. Maaf, saya ambil sebentar. Akan mengalami kegelisahan bagi manusia. Oke. View, ya speaker view, mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke. Akan mengalami kegelisahan bagi manusia. Kenapa?
Karena masa tua itu adalah masa yang mana dunia mulai meninggalkan manusia, ya. Segala kesenangan dunia, ya, ini akan hilang satu persatu. Makan yang selama ini bisa makan apa saja gitu ya, itu mulai dikurangi gitu ya, mulai kurangi gula seperti itu ya. Lalu pandangan mata yang dulunya terang benderang gitu kan, nah, itu sudah otomatis saja ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, kalau umur 40 itu sudah ada plusnya. Orang optik itu sudah tahu nih, plus Bapak ini segini, diperkirakan umurnya berapa, plusnya segitu untuk membaca saja. Ya. Dan memang secara fisik berubah, Yang selama ini kalau Bapak Ibu biasa dipanggil Abang, Uda atau Uni gitu ya, sekarang manggilnya Bapak. Ya. Manggilnya Ibu. Ya. Dan ini terus terang keadaan tua ini memang tidak disenangi oleh manusia. Ya, tidak disenangi oleh manusia. Makanya makna Allah tadi luar biasa ya. Allah menyatakan kematian yang engkau lari daripadanya. Coba aja kita lihat ya. Orang-orang tua itu ya, orang-orang tua, misalnya nenek-nenek gitu ya. Coba ketemu dengan cucunya itu tidak merasa ini ya. Karena keriput misalnya seperti itu. Itu sebagai contoh ya. Bahwasanya memang keadaan tua itu memang tidak disukai oleh manusia ya. Nah, keadaan tua ini, ya, keadaan yang kita mulai menua ini, kalau tidak ada akidah, ya, atau pemahaman yang kita punyai terhadap apa yang sedang kita alami, lalu apa yang akan terjadi, maka dia bisa membawa kegelisahan bagi manusia di dalam hidup. Nah, yang terjadi adalah manusia seperti melawan keadaan tua, ya, atau berusaha melawan kematian dengan segala cara. Maka kita kena ada pameo, ya, manusia itu menghabiskan waktunya semasa mudanya untuk mengumpulkan harta, lalu ketika tua menghabiskan hartanya untuk apa? Mempertahankan kehidupan gitu. Ya, dalam kata ya biar dia tidak sakit. Nah, ya, jadi berobat sampai ke luar negeri dan segala macamnya, habis semua harta yang dikumpulkannya itu hanya untuk mempertahankan kehidupan. Ya. Dan ini ya kata Rasulullah memang ya semua penyakit itu ada obatnya kecuali tua. Ya, sabda Rasulullah itu ketika ada orang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah bolehkah kami berobat? Rasulullah ya boleh, ya, kata Rasulullah boleh ya Abdullah. Ya. Karena apa? Fa innallaha garra wa jalla lam yada' da'an illa wadu'a lahu syifaan. Ya, sesungguhnya Allah itu ya tidak mendatangkan penyakit kecuali ada syifaan, kecuali ada obatnya. Ya, ghaira da'in wahid, kecuali satu hal. Lalu ditanya, mahwa, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-haramu, ya, menua atau keadaan tua. Jadi umur tua itu tidak ada obatnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, mungkin kita pernah mendengar itu ya, ketika manusia tidak paham itu, lalu dia menua, lalu mulai sakit ya. Jadi memang menua itu adalah pas kita kembali kepada Allah gitu. Ada yang bercerita bahwa dia sudah berobat kemana-mana tapi tidak sembuh-sembuh. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya. Banyaklah kita mungkin mendengar. Atau mungkin ada yang pernah berkata ya, ada yang pernah berkata atau pernah mendengar ya, kalau ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya, saya akan berikan setengah hartanya. Seperti itu. Saya sudah berobat kemana-mana gitu ya, tapi tidak sembuh-sembuh. Kalau ada yang bisa menyembuhkan, saya akan berikan setengah hartanya. Sementara apa yang terjadi pada dia itu hanyalah sebagai bagian dari penyakit tua, ya, merupakan sunatullah. Seharusnya kalau dia memahami hakikat hari tua, bahwasanya hakikat dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala, dia akan menyiapkan hartanya sebagai amal soleh untuk dirinya. Bukan menghabiskan kepada sesuatu yang pasti dia akan tinggalkan. Maka sahabat-sahabat semua ya, kalau kita pahami ya dari tafsir ayat Al-Quran, ya, para ulama itu menyatakan bahwasanya keadaan manusia, mohon maaf ya, yang datang dari nutfah, air yang kotor, maksudnya air mani,
kemudian Allah sempurnakan bentuknya, ya, lalu kembalikan menjadi mereka tua renta, tidak bisa apa-apa, kemudian mati, itu adalah tanda kekuasaan dari Allah Ta'ala. Ya. Dan dalil yang jelas, jadi para ulama menyatakan bahwasanya dalil yang jelas akan adanya hari kebangkitan. Maka suatu yang mengherankan bagi manusia ketika Allah sudah memberikan tanda-tanda tersebut, mereka masih mendustakan firman-firman Allah, ya, tidak mau taat, masih mau melawan sunatullah, masih mau bertahan di dunia, ya, alih-alih, ya, mereka seharusnya mempersiapkan pertemuan mereka dengan Allah Ta'ala. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, dalam surat At-Tin, ya, surat Wat-Tini wa Zaitun, ya, dikatakan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dari nutfah atau air mani, kemudian Allah menyempurnakan bentuk penciptaan manusia. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan manusia itu ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Ya. Lalu Summa radonahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang rendah. Nah, tafsirnya ini ada dua, ya. Ada tafsir mengatakan neraka, ada satu tafsir yang bermakna bahwasanya tua renta, tempat yang serendah-rendahnya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lagi beribadah, semuanya susah. Nah, selanjutnya dalam ayat tersebut, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang tidak ada habisnya. Jadi maksudnya bahwasanya bagi orang yang terbiasa beriman dan beramal soleh ketika mereka mudanya, ketika mereka tua renta nanti, ketika amal ibadahnya lagi tidak mampu, itu akan ada pahala yang mengalir. Jadi pahala tanpa ada amal. Ya. Nah, maka itu adalah tanda dari Allah. Ya. Yang luar biasa dalam ayat berikutnya, Allah menyatakan, "Fama yukazzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Ya, sesudah adanya keterangan-keterangan itu, ya, dari nutfah menjadi dewasa, ya, sempurna, lalu dikembalikan, ya, keadaan yang serendah-rendahnya. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, ya, sungguh keadaan manusia menua itu adalah tanda bagi manusia atas kekuasaan Allah Ta'ala dan akan adanya hari kebangkitan. Ya, waktu menua itu adalah waktu bagi manusia pada saat sekarang ini untuk bertobat dan mempersiapkan dirinya kepada kematian untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Kaisu, ya. Al-Kaisu ini orang yang cerdas, ya, mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang beruntung, ya. Orang yang paling beruntung itu orang yang cerdas. Itu adalah orang yang mengekstrospeksi dirinya, muhasabah dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati atau untuk kehidupan akhirat mereka. Lalu kata Rasulullah, wal ajizu man ataba'a nafsah hawaha, ya. Wa tamanna 'ala Allah, ya. Sementara orang yang merugi atau orang yang bodoh adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, namun ia berangan-angan atau berharap hanya kebaikan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang lemah itu atau orang yang bodoh itu sedikit melakukan amal perbuatan, sangat kurang ketaatannya kepada Allah, selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini termasuk orang yang lalai, ya. Sementara Allah telah memperingatkan bahwasanya agar melakukan seluruh perintah Allah, ya, bertakwa, meninggalkan segala larangannya. Nah, itu perintah Allah. Nah, maka Imam Al-Basri, ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya orang yang menjadikan angan-angan sebagai Tuhannya. Jadi ya berbeda, ya. Dia tidak beramal tapi dia berprasangka baik. Nah, itu yang berangan-angan namanya. Ya, bahwa dia tidak maksudnya gini, ya. Jadi orang yang menjadikan angan-angan sebagai Tuhannya, itu kata Imam Hasan Al-Basri tidak akan membawa kebaikan bagi dirinya ketika meninggal dunia. Jadi jika salah seorang mereka berkata, aku sudah berbaik sangka kepada Allah, maka itu adalah dusta. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, ya, jika
benar dia itu sudah berbaik sangka kepada Allah, tentu dia mengerjakan amal soleh. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, peserta pengajian yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, berprasangka baik kepada Allah itu diikuti dengan amal soleh ya. Jadi tidak ada yang namanya prasangka baik tanpa diikuti amal soleh. Oleh itu Bapak Ibu rahimakumullah ya, ilmu menjelang kematian adalah ilmu yang perlu diketahui oleh setiap manusia. Karena ini adalah masalah gaib, maka mau tak mau kita harus mengambilnya dari apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Jadi apa yang kita bisa lihat langsung adalah kematiannya, menjelang kematiannya ya. Ya. Tetapi apa yang ada di baliknya itu, apa yang sedang terjadi, nah itulah Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Nah, yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya sakratul maut adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Dalam surat Al-An'am ayat 93 Allah SWT berfirman, walau tara iziz zolimuna fi gomaratil maut, ya. Langkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim. Ya. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, ya. Keluarkanlah nyawamu. Oh, Masya Allah. Itu silakan dilihat Al-An'am 93. Nah, Allah menyatakan alangkah dahsyatnya. Nah, kalau bicara dahsyat itu sama kayak berbicara tentang kayak hari kiamat dan segala macam ya. Karena memang kematian itu adalah kiamat kecil bagi manusia. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda setiap hamba akan merasakan pedihnya mati. Ya. Dan sebagian persendiannya akan mengucapkan salam kepada sebagian lain sambil berkata, keselamatan atasmu, kamu telah meninggalkanku, dan aku pun akan meninggalkanmu sampai datang hari kiamat. Nah, Rasulullah menyatakan ya dalam hadis yang lain juga bahwasanya rasa sakit ketika mati itu melebihi rasa sakit tebasan 1000 pedang. Jadi memang kematian itu adalah sesuatu yang sangat berat dan ya ada yang disebut dengan pedihnya sakratul maut. Nah, inilah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah ketika beliau menemani Rasulullah ketika sakratul maut. Ya, Aisyah berkata bahwasanya di hadapan Rasulullah itu ada sebuah bejana ya, bejana dari kaca yang berisi air. Jadi ketika Rasulullah sakratul maut itu beliau ambil airnya ya dan mengusapkan airnya ke wajah beliau. Sambil berkata la ilaha illallah gitu ya, tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian ini sangat pedih gitu ya. Ya, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ya kepada Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Tinggi ya, sampai nyawa beliau dicabut ya, sedangkan tangannya terkepal. Jadi dari begini sampai kayak begini. Nah, begitulah beratnya sakratul maut ya, yang dirasakan oleh Nabi kita sendiri ya. Kalau Nabi Musa ya dalam hadis yang lain gitu, dalam asar gitu ya, menyatakan bahwasanya kematian bagi diri beliau itu bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Nah, maka saudaraku rahimakumullah ya, jika para nabi, para rasul itu orang yang selalu bertakwa mengalami pedihnya mati, lalu kenapa orang biasa seperti kita tidak mau mengingat pedihnya mati dan tidak mau mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Nah, ini yang pertama bahwasanya adalah ya pedihnya kematian ya, pedihnya sakratul maut. Kemudian kalau kita pahami lagi bahwasanya ya bagi orang yang beriman maka Allah akan mencabut ruhnya dengan perlahan-lahan. Nah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ruh orang mukmin itu dicabut secara perlahan-lahan, sedangkan ruh orang kafir direnggut dengan paksa, seperti merenggut ruh keldai. Nah, orang mukmin, nah ini juga harus kita pahami. Orang mukmin yang selama di dunia pernah melakukan kejahatan akan mengalami kesulitan
ketika akan meninggal. Kenapa? Ya, karena kesulitan tersebut akan jadi kifarat atas kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat di dunia. Sedangkan orang kafir yang pernah melakukan perbuatan baik di dunia akan mendapatkan kemudahan ketika akan meninggal, di mana kemudian tersebut melakukan balasan atas kebaikan yang pernah dilakukannya. Ya, jadi ya orang mukmin ya, kalau dia pernah berbuat dosa maka dia akan dikasih kesulitan sebagai kifarat, sebagai penghapus. Sedangkan orang kafir kalau dia pernah berbuat baik maka dia akan dimudahkan, tapi dia tidak akan mendapatkan akhirat. Ini harus kita pahami. Ya, maka kita akan melihat ya ada orang-orang mukmin ketika dia meninggal itu matinya berkeringat. Ya, orang mukmin ya, sabda Rasulullah SAW, orang mukmin akan meninggal dengan wajah yang berkeringat. Kenapa berkeringat? Nah, ini harus kita pahami ya. Kenapa gitu? Nah, para ulama berpendapat ya bahwa keringat yang keluar dari wajah orang mukmin yang meninggal dunia disebabkan karena perasaan malu terhadap Allah akibat dosa-dosa yang diperbuatnya. Jadi karena bagian tubuh bawahnya telah mati, lalu diperlihatkan semua dosa-dosanya, gitu, akan diperlihatkan tempatnya, lalu dia ada perasaan malu, ya, sehingga keluar keringat ya, di dahinya. Ya. Dan ini kalau menurut para ulama adalah rahmat teman atau penolongnya ketika dia sakratul maut, ya, atau berita gembira yang dihadiahkan Allah kepadanya. Nah ini Rasulullah pernah bersabda ya. Rasulullah mengatakan, perhatikanlah ya keadaan mayat ketika meninggal dunia. Apabila keringatnya menetes, air matanya keluar, ya, dan suara atau nafas panjang keluar dari hidungnya, maka itu merupakan rahmat yang diturunkan Allah kepadanya. Tetapi kalau dia meninggal dunia seperti ya mendengkur, seperti dengkuran unta yang tercekik, ya kulitnya menjadi gelap dan dari sudut matanya keluar buih, maka itu merupakan azab yang diturunkan Allah kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya ada susahnya kita ketika menjelang sakratul maut itu merupakan kifarat bagi orang yang beriman, insya Allah. Maka mati, nah ya, atau kematian itu merupakan kifarat terhadap semua penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh si mayat ketika ditimpa penyakit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap penderitaan yang menimpa seseorang, baik berupa penyakit ataupun yang lain, merupakan balasan terhadap perbuatan yang dilakukan orang tersebut yang diturunkan Allah kepadanya, ya, sebagaimana batang pohon ya menggugurkan daun-daunnya. Nah, kematian itu akan menghapus segala dosa-dosanya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maksudnya kayak begini. Ya, jadi kalau orang beriman, ya, kalau orang dia beriman kepada Allah Ta'ala, ya, maka Allah akan kalau dia itu mempunyai dosa, maka Allah akan habiskan dosa-dosanya, dan itu diberikan dengan kesusahan, dengan penyakit, dan segala macam. Maka kematian itu menghapuskan semuanya. Dalam arti kata, sebelum dia meninggal itu akan dihapuskan oleh Allah, tetapi dengan adanya kesulitan. Ya. Jadi kesalahannya itu akan dibalas. Ya. Dia akan menemui Allah dalam keadaan seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Nah, tujuannya agar mendapatkan rahmat darinya, Masya Allah. Nah, ini yang perlu dipahami bagi orang-orang yang manula ya, yang usia tua. Ketika diberi sakit oleh Allah, itu tanda Allah sayang kepadanya. Ya. Nah, ini bertolak belakang dengan orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Ya, walaupun ya kalau dia melakukan kebaikan, ya. Jadi Allah itu kayak gini ya, Allah bersumpah tidak akan menyabut nyawa seseorang yang akan mendapat azab di akhirat sehingga semua kebaikannya dibalas Allah di dunia. Jadi kalau ada orang yang nanti akan diazab di akhirat, lalu dia berbuat baik, maka dia akan dibalas kebaikannya tersebut. Dia hanya jadi dikasih kesehatan yang baik, rezeki yang banyak, kehidupan yang senang, perasaan aman, apabila masih tersisa kebaikannya. Nah, itu yang namanya kifarat. Kifarat bagi orang beriman, ya. Kifarat juga bagi orang
kafir gitu ya. Jadi semuanya akan dibalas dia. Nah, jadi kalau orang yang beriman kalau dia berbuat dosa ya bersiap-siaplah, Masya Allah ya. Saya pernah baca suatu hadis, ada sahabat ya yang sakit lalu ya menjelang ya dijenguk oleh sahabat yang lain gitu ya, lalu menangis. Ya, menangis menyatakan bahwasanya sakitnya ini adalah karena dosa-dosanya, Masya Allah ya. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimakumullah ya, dalam hadis ya Rasulullah itu bersabda, ruh orang mukmin akan dicabut secara perlahan-lahan, sedangkan ruh orang kafir direnggut secara kasar seperti merenggut ruh keledai. Dan orang mukmin yang berbuat kesalahan di dunia akan mengalami kesulitan ketika menghadapi kematian sebagai kifarat atas kesalahannya. Sedangkan orang kafir yang pernah berbuat baik dunia akan mendapatkan kemudahan ketika menghadapi kematian sebagai balasan perbuatan baik yang dilakukannya. Mulai paham ya. Jadi kematian itu adalah kifarat. Nah, berikutnya ya ketika menjelang sakratul maut talkinkanlah ya dengan kalimat la ilaha illallah ya. Dan ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah ya, barang siapa yang pada akhiri khalamihi la ilaha illallah fayudkhilul jannah. Barang siapa yang ya akhir kalimatnya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, cara mentalkinkannya ya, ajar ya itu dengan sekali aja, tidak perlu diulang-ulang. Kenapa? Karena ini menurut para ulama ya, jika dilakukan secara terus-menerus untuk membaca talqin, niscaya si yang akan mengalami sakaratul maut itu akan terusik dan bosan, sehingga setan dengan mudah membuat lidahnya berat untuk mengucapkan talqin tersebut, dan ini adalah penyebab su'ul khotimah. Ya, penyebab su'ul khotimah. Nah, ini yang kita pahami. Berikutnya menjelang sakaratul maut itu ya, setan akan datang kepada orang yang meninggal. Ya, dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bersabda, seorang hamba akan didatangi oleh dua setan ketika dia akan meninggal dunia. Setan pertama berada di samping kanannya, setan kedua akan berada di samping kirinya. Ya, setan pertama akan berbentuk seperti ayah, ya, setan kedua akan berbentuk seperti ibunya gitu. Yang satu berbicara ya bahwasanya aku orang yang sayang kepadamu dan segala macam ya, maka sebabnya kamu mati dalam keadaan Nasrani ya. Begitu juga dalam yang satunya lagi juga bilang, yang berbentuk ibunya akan bilang, aku orang yang telah mengandungmu, maka ya sebabnya kamu mati dalam keadaan Yahudi. Nah, jadi para ulama menyatakan berdasarkan hadis tersebut, ya, seseorang akan meninggal dunia, iblis itu akan datang kepada orang tersebut ya dalam bentuk orang yang pernah dikenalnya, ya, yang berpura-pura menolongnya, ya, atau yang sangat dicintainya gitu. Jadi mereka seolah datang bahwasanya kami telah meninggal lebih dahulu, kami lebih tahu. Nah, apabila hal tersebut tidak mempan gitu ya, jadi mereka mengajak kepada agama selain Islam, ya, maka dia akan datang ke dalam bentuk yang lain. Ya. Nah, itu adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi setan itu akan datang kepada manusia, dan ini harus kita pahami. Maka kalau kita berdoa, ya inilah makna doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Rabbana, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami itu condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Nah, ya, jadi jangan kita disesatkan lagi setelah kita diberi petunjuk. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, jadi memang ada kadang-kadang yang aneh ya, ketika orang ditalkinkan. Ya. Jadi dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi, ya, beliau bercerita bahwasanya beliau mengunjungi saudaranya, lalu ketika ditalkin, ya, ketika tidak sadarkan diri ketika ditalkin, ya, itu bilang tidak, ya. Lalu ketika sadar ditanya, ya, maka saudaranya berkata bahwasanya ada setan mendatangiku gitu ya. Yang satu mengajak kepada Nasrani, atau yang satu lagi mengajak kepada Yahudi gitu. Lalu menjawabnya tidak.
Tetapi juga ada ya bagi orang yang cinta dunia, dan ini diceritakan oleh para ulama dalam masalah menghadapi sukratul maut, itu meninggal ya, atau ketika ditalkin itu menyatakan sesuatu yang dicintai di dunia. Jadi kalau dia terbiasa hatinya terpaut kepada pekerjaannya gitu ya, eh, tidak memahami hal ini, maka dia akan mengucapkan hal-hal yang dicintainya di dunia. Ya mungkin itu kita bisa lihat ya fakta ceritanya. Ya, ketika ditalkinkan gitu ya, dia mungkin cerita yang aneh-aneh lah yang nggak perlu kita sebutkan, dan itu ya mudah-mudahan ya kita berdoa ya, tapi itu tanda yang tidak baik kalau kita pahami dari hadis-hadis. Nah, jadi berbicara tentang su'ul khotimah ya, Rasulullah SAW ya bersabda dalam hadis riwayat Muslim ya, karena ini banyak topiknya, saya bacakan hadisnya ya. Rasulullah bersabda sebagai berikut ya, seseorang akan melakukan amal soleh seperti amal penghuni surga dalam waktu yang cukup lama, tetapi kemudian mengakhiri amalnya tersebut dengan amal penghuni neraka. Sebaliknya, seseorang akan beramal seperti amalnya penghuni neraka pada waktu yang cukup lama, tetapi dia mengakhiri amalnya dengan amal penghuni surga. Jadi maknanya adalah bahwasanya kita harus istiqomah dalam beramal. Abu Muhammad Abdul Haq berkata bahwasanya su'ul khotimah tidak akan terjadi pada orang yang benar-benar istiqomah serta mempunyai jiwa yang bersih. Ya, su'ul khotimah itu akan terjadi pada orang yang akalnya rusak ya, serta dan selalu mengerjakan dosa besar. Jadi secara umum su'ul khotimah kalau orang itu terbiasa dia mengerjakan kerusakan, berbuat dosa gitu ya, maka dia akan su'ul khotimah ya. Karena dia nggak sempat bertobat. Nah, ya. Tetapi juga, nah ini ya, jadi menerangkan hadis tadi, bahwasanya su'ul khotimah juga bisa terjadi pada orang yang awal-awalnya istiqomah, kemudian apa? Melenceng dari sunnah, ya, melenceng dari sunnah. Maka masya Allah luar biasa ya. Maka kita harus selalu berusaha menjaga diri kita, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, doa kita ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik ya. Jadi berdoa kepada Allah yang membolak-balikkan hati agar mengokohkan hati kita kepada agamanya dan taat kepadanya gitu. Nah, menjaga diri ini ya sama dengan ya tidak sekali-sekali mendekati kepada keburukan. Dia bukan melakukan keburukan, yang mendekati keburukan itu jangan dilakukan sama sekali, karena itu akan menjerumuskan kita kepada keburukan. Ya, menjerumuskan kita kepada keburukan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya jangan kagum pada amal Anda gitu ya. Ya. Jadi tetaplah kita rendahkan hati kepada Allah, selalu harap dan takut kepada Allah ya. Karena apa? Kalau kita kagum pada amal kita itu sama dengan bangga dengan harta orang lain ya. Karena apa gitu? Karena Allah yang mengizinkan kita sampai mendapatkan hidayahnya, masya Allah ya. Nah, sahabat ya, teman pengajian online rahimakumullah, yang terakhir ya, tentang apakah ada utusan malaikat maut ya datang ya sebelum kematian. Karena para nabi itu bertanya kepada malaikat maut, ya, apakah kamu mempunyai utusan yang memberi peringatan kepada manusia agar mereka selalu bersiap-siap menerima kedatanganmu? Maka malaikat maut menjawab, ya, aku telah memberi peringatan kepada manusia dengan mengirim utusan yang sangat banyak. Di antaranya tenaga yang sudah melemah, penyakit yang mulai ada, uban yang mulai tumbuh, usia yang sudah tua, serta berubahnya pendengaran dan penglihatan. Apabila orang itu belum juga bertaubat, padahal aku telah mengirim utusan-utusan yang banyak kepadanya, maka ketika aku akan mencabut nyawanya, aku akan katakan kepadanya, bukankah aku telah mengirimkan kepadamu setelah datang para utusan dan rasul, dan memberikan peringatan kepadamu setelah datang pemberi peringatan. Aku adalah utusan dan pemberi peringatan yang terakhir. Dalam sebuah hadis yang lain, ya, Rasulullah berkata bahwasanya selama matahari tetap terbit dan terbenam, maka malaikat maut selalu berseru, wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, ini saatnya bagi kalian untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena pikiran serta kekuatanmu masih kuat. Wahai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, waktu menuai telah dekat.
wahai orang-orang yang berumur 60 tahun, engkau telah lupa dengan siksaan dan tidak mengindahkan panggilan, maka tidak seorang pun yang akan menjadi penolongmu. Walam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi ma tazakkara waja'akumun nadhiru. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu orang-orang yang memberi peringatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan.